Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang bentar ada gangguan dikit. Saya ulang ya Mbak Nova. Maaf. Gak ada kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami yang akan membahas tentang perkembangan pendidikan pada era JP dan era Orde Baru. Baik, adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Ahmad Nur Soba, saya sendiri Alwidrus, Jena Yusurianingrum, Nova Wulan Rahmadani, dan Putri Dwi Oktavianingrum. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Saudara Soba untuk membacakan materi pendidikan di era PJP 1. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan era pendidikan jangka panjang 1999 sampai 1993. 1. Dalam era pendidikan di pada 1995 dalam 2 tahun 1989 pasca lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan pengembangan manusia seutuhnya. Sejak awal pelita satu pendidikan jangka panjang telah dilakukan identifikasi masalah nasional. Pembangunan secara berkesinambungan pada setiap pelita. Pembangunan pendidikan dibiayai menggunakan dana rupiah maupun dana kerjasama luar negeri. Permasalahan pendidikan masih tetap belum terpecahkan secara keseluruhan. Masih harus diupayakan melalui pendidikan jangka panjang selanjutnya selama pendidikan yang satu telah dilakukan 3 kali pembaharuan kurikulum tahun 1968 tahun 1998 sarana pendidikan pres upaya peningkatan tenaga pendidikan serta dilakukan berbagai inovasi pendidikan lainnya demi meningkatkan partisipasi, relevansi, efektivitas dan mutu pendidikan nasional. Baik, selanjutnya akan silakan Mbak Nova. Apakah suara saya terdengar? Iya, silakan. Baik, saya akan kasih suara. Perkembangan pendidikan Indonesia di Orde 1949 sampai 1998. Sulaiman menggunakan bahwa pendidikan memang pelajaran, pemberian pengertian dan contoh
Pada masa itu, pendidikan masih sangat bergantung dengan alam, sehingga tujuan materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran masih dalam tahap hidup yang sederhana. Pada abad kelima, sebagian masyarakat trauma negara sudah bisa membaca dan menulis. Artinya mereka telah menerima pelajaran membaca dan menulis. Buktinya ditemukan prasasti di dekat desa Batu Tulis Bogor. Prasasti di Tugu Jakarta maupun prasasti yang lainnya. Prasasti tersebut menggunakan Pallawa yang berasal dari India. Maka tidak diragukan lagi, para utusan yang dikirim pasti pernah mendapat pendidikan mengenai keahliannya. Namun, jelas sistem pendidikannya belum menggunakan sistem klasikal atau sekolah formal. Next. Kemungkinan kemauan membaca dan menulis pada zaman dahulu lebih diperkuat lagi dengan para ahli telah prasasti yang berasal dari kepulauan bahwa kerajaan Sriwijaya membuktikan bahwa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sudah berkembang dibanding zaman sebelumnya. Kemudian Jonet dan Noto Susanto 1990 berpendapat bahwa kemungkinan besar kerajaan-kerajaan seperti Mataram Kuno, Kediri, Singosari, dan Majapahit terdapat multisistem pendidikan. Pertama, pendidikan dilaksanakan di istana yang difokus mendidik para siswa yang berasal dari keluarga bangsawan, dan yang dipelajari adalah materi utama tentang politik pemerintahan yang dilengkapi dengan ilmu-ilmu lainnya kecuali ilmu agama. Kemudian alur kedua dilaksanakan di biara-biara yang mendidik calon pendeta atau rahib yang berasal dari golongan masyarakat atau kasta Brahmana. Untuk kalangan Hindu tentu saja mempelajari kitab-kitab agama ditambah Cilpa Sastra. Untuk alur ketiga, pendidikan di padepokan milik para empu yang mengajarkan keterampilan seperti membuat keris, pedang, mengukir, dan memahat, serta kerja tangan lainnya yang dibutuhkan pada zaman. Baik, selanjutnya. Adapun hal yang mempengaruhi perkembangan akan dijelaskan oleh saudari Jenny. Kepada Mbak Jenny, silakan. Baik, Mas Alwi, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak, silakan. Oke. Hal yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. Berdirinya pesantren. Terbentuknya pesantren tidak bisa lepas dari peranan para tokoh ulama yang dikenal dengan sebutan wali songo dan tokoh lainnya. Sebagai buktinya, pesantren yang akan Indonesia mula didirikan oleh Sunan Ampel di daerah Kebangkuning, Surabaya. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, keberadaan pesantren berkaitan erat dengan keberadaan tokoh pemuka masyarakat. Kalangan ulama, pria